Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Yes, balik lagi di podcast musik. Podcast musik pasti asik. Yes, Asik banget. kali ini kita bersama Mr. Dani Andika. Halo Mr. Dani Andika. Halo Mr. Fahmi. How are you? I'm fine. Waduh, apakah sekarang kegiatan Anda? Kegiatan saya sehari-hari Masih- apa ya? Masih ya ngeband aja lah. Masih ngeband. Iya. Katanya sekarang mau ngeluarin single terbaru yang kemarin didengerin sama aku tuh. Oh iya benar sekali. Apa judulnya? Sayang Udah. Bukan. Kayak judul orang Padang ya. Udah sayang ya. Iya. Udah sayang sama siapa nih maksudnya? Sayang aku. Oh sayang aku. Judulnya. Iya, sayang aku. Bukan sayang udah. Berarti Itu sayang aku bukan? bukan. Itu lagunya Welly ya. Oh iya, iya. Yes, Bang Dani kabarnya udah baik. Makin ganteng oke. Amin. Lagu terbaru udah mau keluar. Amin. Nah, kira-kira bagaimana kondisi musik di Kota Medan khususnya ini Bang tentang karya sendiri, apakah makin berkembang menurut Abang gimana? Kalau menurut aku ya musik-musik Ya indie lah, artinya indie ya, musik indie indie lagu-lagu itu sendiri. sekarang kayaknya sudah sedikit Menurun? menurun ya. Menurun ya? Menurun atau karena nggak sering terekspos gitu ya. Oh berarti kendalanya Media mungkin ya. medianya ya. Jadi kalau menurut Bang Dani sedikit menurun ya. Kira-kira apa nih hal apa yang bisa membangkitkan musik atau mungkin talent-talent lokal dengan karya-karya sendiri itu kira-kira apa salah satunya yang bisa membangkitkan mereka? Kalau bisa sering mengadakan event gitu ya. Event dengan judul tema lagu sendiri. kayak ini, kayak podcast musik nih ya. Benar sekali. Jadi bisa membantu untuk mengangkat Go Ibu Kota. Wis. Karena sekarang nggak sulit karena ada media banyak, maksudnya media sosial juga bisa jadi dijadiin promo gitu ya. Benar sekali. Atau mungkin orang-orang yang berkaryanya yang kurang atau gimana? Itu Makanya termasuk nggak juga. Itu termasuk juga. termasuk ya. Karena berpikir, Allah kita berkarya pun nanti gini-gini aja. Udah pesimis di depan ya. Iya, dia nggak optimis. Nah gitu. kalau sudah nih gimana? Optimis atau pesimis? Untuk Di ini tengah-tengah ini ya, jalani aja gitu. jalani aja ya. Jalani aja. Tapi tetap buat lagu Iya, sendiri tetap tetap. buat. Nanti yang mau dikeluarin lagunya tadi ya Sayang Aku ya. Iya benar sekali. Nanti tunggu ya. Sih. Ngeri Atau mau kali. dinyanyikan sedikit? Oh salah ya. Mau di-spill dikit, mau di-spill dikit. Boleh. Nanti ya. Nah, jadi Sudani ini udah berapa lama sebenarnya ngeband? Pasti gini, ngeband mungkin udah lama banget ya. Udah Udah lama. lama kali lah ya kan. Tapi kalau misalkan mulai nulis lagu, berkarya itu udah berapa lama? Itu coba-coba kemarin SMA ya. Oh SMA udah buat lagu sendiri. Cuman ya? coba-coba. Ada jadi lagunya kemarin. Ya itu, cuman itu kemarin jadi. Itu udah begitu lama ya? Enggak sih. Kemarin tuh yang lama-lama Udah lupa. nggak cocok gitu. Oh, nggak cocok Nggak sama masuk. karakter gitu ya. Seperti nggak easy listening gitu aja. Jadi sebenarnya sadar juga kalau misalkan lagu itu wah ini pas nih sama karakter aku, oh ini nggak pas nih sama karakter aku, nggak usah dilanjutin, Iya. gitu ya, Nggak sesuai warna lah. nggak sesuai warna. Tapi kan bisa dikasih sama orang lain yang mungkin warnanya bisa sama atau serupa. Kemarin sempat ngasih sama orang lain nggak suka. Siapa Rizky? Iya, karena dia tuh sebenarnya BR, Bang Rizky. Sebenarnya bukan penyanyi ya, lebih ke penyayang sebenarnya ya. Penyayang satu wanita, bukan penyayang banyak wanita. Jangan keceplosan. Iya. Anda sudah sadar kan? sadar. Dari tidur Anda ya. Iya, benar sekali. Yes, jadi kalau misalkan kalau misalkan nulis lagu tadi kan mungkin dari SMA udah nulis lagu, udah buat lagu, ya kan? Tapi kalau misalkan terjun di panggung-panggung, mulai pertama kali ngeband, nyanyi itu kapan? Itu masa-masa kuliah ya, tahun 2008-an gitulah.
2008 berarti aku tuh baru masih kelas berapa ya? Kelas 3 SMA kalau nggak salah. 2008. Ya. So udah tamat tuh ya. Udah. Makanya dipanggil suhu ya. Karena walaupun umurnya memang sudah tidak muda lagi tapi wajah masih tetap muda ya suhu ya. Ada rahasianya. Banyak-banyak beribadah kayaknya ya. Benar sekali. Nah jadi berarti kalau manggung-manggung itu dari kuliah. Sebenarnya dari SMA sih. Dari SMA udah Pensi sama acara 17-an. Kalau di Iya, lorong-lorong kemarin kan ada buat band juga kan. Itu udah main berarti? Udah main. Jadi vokalis? Iya, jadi vokalis sambil Main gitar? megang gitar. Wah, keren ya, udah kayak Ariel ya. Tapi cuman ngeritim doang, bukan Ngelit. ngelit. Bukan kayak abang yang di belakang ya. Iya. Dan bisa bertahan, berarti udah berapa lama total perjalanan bermusik? Kurang lebih berapa ya? 20 tahunan mungkin atau 15. Kurang tahu sih. Ya SMA kemarin tahun berapa? 2006 tamat. 2006 berarti udah sekitar berapa ya? 17 ya? 17 tahun 17 ya? tahun, 17 tahun. 17 tahun ngeband dan apa pengalaman yang paling terindah waktu ngeband? Pengalaman yang paling terindah yang mungkin bisa membanggakan diri sendiri ya, atau mungkin keluarga. Apa yang paling tidak terlupakan waktu itu? Ya sepanjang 17 tahun itulah. Apa ya? Enggak cewek. Bukan cewek ya? Bukan. Jadi apa? Pertama dapat piala gitu. Pertama kali dapat piala festival. Festival. Itu juara berapa waktu itu festival? Juaranya juara 1. Wah langsung juara 1 ya. Dan pesertanya waktu itu galak-galak kali ya. Galak-galak kali. Medan ini. Di Medan. waktu Medan itu. dong. Wah, Tapi juara kebetulan bukan di Medan. Di mana? Ikutnya di Binjai. Wih, berarti sama Ade harusnya ya, imbangnya ya. Ade mana nih? Adik kapal. Adik kapal. Adik kapal udah ikut belum tuh? Nggak jumpa dia kemarin. Nggak jumpa. Belum saya kenal ada- juga, belum kenal. Belum kenal ya. Tapi maksudnya dia ada ikut nggak kan? Dia suka ikut festival juga tuh adik kapal. Tapi belum kenal waktu itu. Adik kapal. Di sana dia. Adik kapal. Nanti kita bareng ya di sini. Nah, dia juga punya karya. Nanti aku mau coba undang dia ya. Dan salah satu yang buat bangga itu bukan juara satunya aja. Apa itu? The best vokalnya itu. Serius? Serius Waktu itu dong. bawa lagu apa? Suhdani. Itu bawa lagu Sendiri nggak? enggak, lagunya orang ya. Yang mana itu lagu apa? Ya pasti nggak terlupakan itu kesan. Lagu Jamrut sih. Yang mana? Judulnya yang mana itu? Putri Wah keren kali. Satu lagu. sama Edani yang kau pikir kau segalanya. Juara satu. Nanti ada orang dalam. Kayaknya ada orang dalam makanya juara. Nah tapi sekarang udah bawa-bawa lagu sendiri juga ya. Nggak hanya lagu-lagu orang lain yang dibawain. Jadi sekarang udah mulai berkarya juga. Udah mulai mau ngembangin kemampuan nulis lagu. Iya. Buat nada, buat lirik juga ya Suhu ya. Kadang buat. Udah berapa total lagu yang Suhu buat? Sebenarnya banyak sih, cuman kebanyakan lupanya. Aku kasih tahu triknya mau. Gimana? Jadi Suhu kan pasti main gitar nih, main gitar buat nada atau buat lirik. Suhu rekam aja di handphone. Jadi nanti direkam, diingat lagi, nanti nambah lagi nadanya, ingat lagi kan? Biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa. Terus liriknya itu ditulis. Nah, jadi bisa banyak. Mungkin kalau misalkan Suhu dari SMA sampai sekarang buat lagu, mungkin udah puluhan lagu harusnya. Tapi memang dulu belum difokuskan ya. Baru belakangan ini aja difokusin kayaknya ya Suhu ya. Kemarin sempat Sempat fokus. ada 10 lagu lah, udah di tag nih semua. Oh, 10 lagu udah? Iya, udah Lagu di-tag. sendiri? Bareng-bareng sama satu Iya. band. Terus. Karena ada kejadian yang nggak mengenakan, nggak jadi. Itu nggak bisa Ini diiming-imingin sebenarnya. Go ibu kota. Oh. Jadi kami buat. Buat demo, 10 lagu. buat demo. Ah, buat Terus, demo. terus? Tiba-tiba kami dibohongi sama agennya. Itu tahun berapa itu? Soalnya kami pernah ngalamin juga. Kuliah. Tahun Kami ya, kuliah 2010. itulah. Hampir segitu-segitu juga. Iya. Kayaknya jodoh kita ya. Atau sama agen kita ini. Waktu itu kami di salah satu ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Produknya itu ayam goreng. Oh kami yang enggak. sering ngeluarin
band-band baru dan mungkin band-band lama juga ada di situ. Nah itu, jadi kami udah dikasih duit waktu itu ya di 2010 1 juta itu kan kayak 10 juta ya. Udah dikasih duit buat latihan, nanti akan masuk album kompilasi dan nanti di seluruh outlet-outletnya itu akan ada kaset-kaset kami waktu itu. Oh seperti di ini ya kalau beli berapa ratus tuh dapat gitu ya. Jadi kayak waktu itu band-band jebolan yang ada di Ayam Goreng itu ada Juliet, ada Iya paham. Tahu ya? Tahu. BAG, Agnes pun ada di situ kemarin. Antik. Antik ya. Agnes Monica. Nah, tapi memang belum rezeki kan. Waktu itu kita memang belum ngerasa diri belum pantas juga waktu itu karena mungkin dari segi musikalitasnya juga belum matang ya. Yes. Jadi saya boleh nanya nih enggak? Nanya apa? Silakan. Gantian ya. Yang kita podcast ya kali ini ya. Nanya apa? Boleh ya? Nanya apa? Penasaran kayaknya pertanyaannya. Gimana tanggapan seorang Fahmi yang vokalis band? Dulu sekarang Dulu masih, ya, sekarang enggak ya? Sekarang masih vokalis band, masih Marpa. Oh Marpa. Bilang lah, Marpa the best. Marpa udah jelas. Oh iya. Terus. Tanggapan buat band-band sekarang itu. Gini, maksudnya gini. Yang aku lihat sekarang itu kayaknya band di Indonesia udah redup. Maksudnya nggak seperti tahun 2000-an yang tiba-tiba kayak Ungu keluarin lagu, Selang keluarin lagu, Dewa keluarin lagu. Sekarang itu udah nggak ada, udah solois semua. Nah, mungkin ada beberapa faktor. Itu apa? Nah, pertama mungkin yang buat sulit itu adalah karyanya mungkin belum bisa diterima. Sebenarnya banyak band-band baru yang mau menembus belantika musik Indonesia nih. Banyak lah. Tapi mungkin karyanya belum bisa diterima. Kalau dulu kan mungkin karyanya bagus-bagus ya. Nah mungkin sekarang bagus, tapi mungkin telinga pendengar saat ini itu kan banyak generasinya. Ada Gen Z, ada bla segala macam lah pokoknya banyak. Jadi mungkin belum masuk aja mungkin. Ada beberapa yang masuk paling nanti satu lagu habis. Single kedua udah nggak kuat lagi. Nah kalau band-band dulu kan single pertamanya kuat, single keduanya kuat, 1 album, 2 album, 3 album tuh pasti kuat gitu kan. Nah sekarang mungkin mereka itu konsistennya yang kurang mungkin, konsistennya kurang. Jadi sehingga akan kalah nih dengan penyanyi-penyanyi solo yang lagunya bagus-bagus gitu loh. Lagunya yang easy, misalkan kayak lagu si Raim Komang kan easy lagunya, santai, yang enggak ribet-ribet bisa dinyanyiin semua orang. Misalkan lagu Jiwa yang Bersedihnya Gea misalnya, yang enggak ribet gitu. Mungkin ya kurang tahu, bisa jadi gini, kan kalau nyatuin satu band itu sulit karena kan ada beberapa kepala, jadi pasti saling egois dan itu juga pasti sulit ya. Mungkin ada yang berpikiran, mending aku solo nih daripada band, pembagiannya lebih jelas. Zaman sekarang juga lebih mudah kok. Kalau band kan pasti ngundang personil itu banyak biaya kan, kalau solo kan pasti sedikit. Misalkan kayak kita misalkan ngundang si Gia misalkan, Gia nanti bandnya dari kota yang mau manggung aja, nggak usah dari Jakarta misalkan, jadi lebih murah gitu kan. Tapi kalau band kan pasti harus semua. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu faktor mungkin band-band tidak bermunculan. Tapi aku rasa sebenarnya karya sih, jadi mungkin karyanya yang belum terlalu diterima atau mungkin belum memang benar-benar wah kali karyanya, itu sih. Boleh. Nah, tapi kalau kita bahas karya, Su katanya mau bawa lagu judulnya Cukup Sampai di Sini. Iya, judulnya sama mirip seperti lagu The Massive ya. The Massive yang Cinta Sampai di Sini ya. Iya benar ya. Tapi ini cukup ya. Cukup. Nanti ceritakan kisahnya apa setelah kita nyanyiin lagu ini. Oke, langsung aja, ini dia Cukup Sampai di Sini dari Suhudani. Sudahlah, lupakan semua. Sudahlah, jangan kembali lagi. Ku tak mau ini terjadi lagi. Sudah ku ikhlaskan
bersama dia. Sudah cukup hatiku kau buat hancur. Ku tak mau ini terjadi. Ku tak ingin engkau kembali. Harap kau bisa mengerti. Sudah cukup sampai di sini. Ku tak mau hatiku sakit. Ku tak mau hatiku hancur setelah kau tinggalkan aku. Ku harap kau bisa mengerti. Sudah cukup sampai di sini. Oh, ku tak mau ini terjadi. Ku tak ingin engkau kembali. Ku harap kau bisa mengerti. Sudah cukup sampai di sini. Oh, hatiku sakit. Ku tak mau hatiku hancur setelah kau tinggalkan aku. Ku harap kau bisa mengerti. Sudah cukup sampai di sini. Mr. Dhani Andika. Cukup sampai di sini. Itu waktu galaunya di SMA apa di kuliah itu? Itu kuliah. Kuliah ya? Kuliah. Jadi kuliah galau terus nuangkannya itu ke sebuah lagu ya? Benar sekali. Jadi kalau setiap galau pasti coba-coba buat lagu. Biasanya gitu? Iya, Waduh, ini kayaknya lagu tergalau yang pernah ada ya? yang pernah ada. Sebenarnya ya itu tadi yang ku bilang, ada banyak, cuman udah pada lupa. Sayang kali ya, 17 tahun sayang kali harus lupa, aduh. Karena udah pesimis duluan, udah nggak pasti ini kesana Nah gitu. gini. Ini mungkin ngebuka untuk teman-teman juga ya. Sebenarnya apapun itu optimis aja. Apapun itu tulis aja, buat aja dulu. Karena kita nggak tahu sebuah karya itu meledaknya tuh kapan. Iya, benar. Nah, jadi banyak, apalagi di zaman-zaman media sosial sekarang tuh banyak sekali lagu-lagu lama yang udah 7 tahun, yang udah belasan tahun, baru viralnya tahun-tahun ini gitu loh. Banyak gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau mencoba dan selama kita mau berusaha untuk menggapai semua itu gitu loh. Benar sekali. Tapi terkadang ada orang yang hopeless, misalkan kayak contoh misalkan cerita Gia Indrawari waktu itu. Indrawari namanya ya. Gia yang Jiwa Bersedih. Iya. Dia sempat nggak mau ngeluarin lagu itu karena dia takut lagu ini nggak bisa diterima sama masyarakat dan takut gagal. Tapi mungkin akhirnya dia bisa ngelawan semua itu dan akhirnya dia keluarin. Pada akhirnya lagunya meledak. Jadi lagunya di mana-mana dikenal orang tahu lagu dia, dinyanyiin di mana-mana. Ya pokoknya berhasil lah. Padahal dia udah ngerasa takut dan ngerasa pesimis waktu itu. Nah jadi maksud aku optimis aja dalam berkarya gitu loh. Buat aja dulu. Maksudnya mau diterima orang, gak diterima orang, ya itu kan yang penting rekam jejak kita gitu. Artinya
ketika nanti misalkan Suhu punya anak, lagu itu bisa dibawa sama anak Suhu misalkan, atau mungkin sama keluarganya Suhu, ya tidak ada yang nggak mungkin lah, pasti bisa lah. Iya, zaman sekarang terkadang mau buat lagunya tuh udah sedikit apa ya? Apa? Rada-rada malas gitu. Rada-rada malas. Iya. Kenapa rada malas? Karena udah main reguleran jadi nggak sempat gitu. Itu pengaruh karena mungkin lelah ya, jadi waktunya juga berkurang, terus inspirasinya benar, ide-idenya tuh nggak keluar jadinya. Ya, itu mungkin salah satu yang menghambat juga band-band top Indonesia. Benar. Jadi mereka itu kebanyakan manggung, tur kemana-mana, sampai mungkin untuk ngelanjutin album selanjutnya itu perlu waktu bertahun-tahun atau berbulan-bulan untuk harus menyelesaikannya. Contohnya Noah. Jadi Bang Ariel tuh pernah cerita sama kamu langsung? Enggak, saya nonton podcastnya juga. Jadi memang podcast itu banyak manfaatnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau cari inspirasi, mau termotivasi, itu bisa nonton banyak podcast misalkan khususnya musik ya. Mungkin karena teman-teman kan ada yang hobi musik, ada yang gimana caranya supaya tetap eksis, atau mungkin gimana caranya supaya bisa ngembangin karya-karya kita sendiri, itu dari podcast. Jadi kalau aku lihat dari band-band top Indonesia atau mungkin dari penyanyi-penyanyi top Indonesia Suhu, itu perjalanan mereka itu nggak mudah, sulit loh. Nah jadi kalau aku sendiri aja belum ada apa-apanya, mungkin perjuangannya untuk bisa terkenal atau mungkin karyanya bisa terkenal. Mereka tuh sampai harus keluar kota, harus ke ibu kota, harus buat demo, harus nganter demo ke sana ke sini. Pokoknya banyak sekali perjuangan-perjuangan yang mereka hadapin gitu loh. Nah jadi mungkin bisa jadi kenapa band-band sekarang itu tidak bermunculan, mungkin perjuangan atau usahanya yang masih kurang gitu loh. Ya karena mungkin sekarang kan banyak media sosial, jadi mereka itu yang penting upload aja di media sosial gitu. Ya publishnya kurang gitu. Iya. Publishnya kurang. Kalau dulu kan mungkin disupport sama label, jadi label yang ngerjain semuanya, manajemen memanage panggung-panggungnya di mana gitu. Jadi sangat tersusun lah pokoknya. Iya. Sekarang kan mungkin agak sulit gitu kan. Tapi zaman sekarang tuh lebih gampang untuk mempromosikan, nggak perlu ke label. Gampang sebenarnya, tapi pentingnya label itu adalah dia yang kayak cari lubangnya di mana. Iya, benar. Terus dia yang cari mungkin investornya siapa, mau invest nggak nih ini lagunya nih, ya pasti perlu dana. Nah kalau misalkan sekarang kan dana kita pasti terbatas. Iya benar. Dana kita terbatas, jadi mungkin untuk jor-joran promonya kita kurang. Ya mungkin kita gampang gitu, mungkin di media sosial banyak, tapi udah efektif belum nih. Iya. Nah jadi ya mungkin sekarang ini buat penyanyi-penyanyi baru yang mungkin viral, nggak perlu pakai label ya, mungkin dia aman-aman aja. Kenapa? Karena udah terkenal. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang belum terkenal ini, yang Jadi yang dari sulit bawah ya? itu sulit. Kan dia belum punya masa nih. Benar. Nah, tapi kalau label kan label punya masa. Iya. Udah terkenal nih label. Mungkin ya contoh label besar misalkan. Kita ditarik nih, kita nggak punya masa. Ditarik sama dia kan akhirnya dari publishnya dia di media sosial, orang banyak tahu. Wah, lagunya enak nih. Nah, terus dari dia nanti akan ke TV ini, TV itu, radio ini, akhirnya mungkin bisa jadi ngembang gitu loh. Itu jadi mungkin salah satu perjuangan, trik dan usaha dari band-band yang masih eksis sekarang lah. Gitu. Iya. Ya harapan kita sebenarnya Suhu adalah banyak atau mulai lagi bermunculan band-band baru ya kan. Iya harapan kita sih. Nah, karena biar era 2000-an tuh kembali lagi. Rindu juga kan maksudnya sama band-band baru yang singlenya tuh meledak lagi. Iya, semoga nanti Marpa bisa ya. Amin. Go ibu kota gitu ya. Amin ya. Tapi kalau udah go ibu kota, ada berpikir untuk solois nggak? Atau ninggalin Marpa atau tetap kuat sama Marpa seperti Noah ya? Dia nggak mau kalau diundang sendiri. Mau, cuma lebih besar biayanya. Oh gitu ya. Kemarin sempat dia bilang nggak mau kalau nggak Noah gitu. Mau, jadi ya itu Abang Ariel tuh mau, cuman lebih besar. Mending undang bandnya langsung daripada sendiri gitu loh. Ya kayak misalkan Kakak Sleng mau, tapi
Besar ya. Besar, mending semua. Tapi memang kalau semua pasti lebih besar karena orang yang lebih banyak ya. Tapi mungkin apa nih Suhu tuh kedepannya untuk karya apa yang mau dilakukan? Ya tetap aja berkarya ya. Tetap Karena kita nggak tahu prosesnya itu gimana nanti hasilnya. Sama seperti Su Fahmi bilang tadi, bisa aja 5 tahun ke depan atau bisa aja bulan depan langsung meledak. Tapi semoga ketika udah ke podcast musik ini, ya Su terbuka nih, nggak ada kata Ya. pesimis lagi. Nggak ada yang nggak mungkin Su. Betul. Nggak ada yang nggak mungkin. Jangan merasa kita itu nggak bisa. Kalau belum kita coba, kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum coba hal itu gitu. Jadi nggak bisa kita bilang nggak bisa. Benar-benar. Bener kan? Benar. Inilah untungnya Contoh. ngikutin podcast ya. Iya, contoh nih contoh. Dapat pengalaman baru deh. Contoh nih, ini ada gelas nih. Ada gelas. Ah. Airnya warna putih nih. Su tahu nggak rasanya apa? Nggak tahu dong. Nggak tahu kan? Karena belum apa? Belum Belum coba. dirasa. Belum pernah coba. Bisa jadi asin karena diletak garam, bisa jadi manis Iya. karena diletak gula. Nah, jadi sesuatu tuh kalau kita belum pernah coba, kita nggak akan tahu bagaimana rasanya. Jadi teruslah berusaha dan teruslah mencoba supaya kita bisa tahu dan kita bisa ngukur nih kemampuan kita sampai di mana. Nah, gitu. Ya kan? Tapi mungkin Suhu kan eksistensi Suhu ya sekarang udah belasan tahun. Apa kira-kira khasiatnya sih, rahasianya supaya bisa eksis terus dalam bermusik, khususnya mungkin bernyanyi dan berkarya. Apa kira-kira rahasianya? So mungkin bisa sampaikan ke para pemirsa yang sedang menonton kita mungkin. Iya mungkin buat pemirsa yang lagi nonton kita sering olahraga satu ya. Olahraga, Olahraga. supaya tetap terjaga Tetap fisiknya. bugar ya. Kedua, Perawatan tuh perlu. perawatan tubuh misalkan. Tubuh, wajah. Wajah supaya mungkin tetap awet muda Benar. dan mengikuti zaman gitu. Benar. Artinya style apa yang sekarang Iya. lagi? Oke. Jadi walaupun tua Hah. tetap kelihatan muda. Oke, yang ketiga Hu. Yang ketiga tetap berkarya. Berkarya. Walaupun nggak tahu prosesnya gimana, tetap aja berkarya. Jangan pesimis, tetap optimis. Nah, tapi untuk itu salah satu untuk mempertahankan eksistensi dalam bermusik ya. Nah, tapi nanti kita lanjut lagi Hu, karena Suhu mau bawa lagu kedua, judulnya Kekasih Sahabat. Ini kayaknya cerita kalau dari judul Kekasih Sahabat berarti Suhu suka sama sahabat atau? Ini sering terjadi nih di anak band dulu ya. Aduh. Dulu ya? Dulu masa-masa ngeband tuh sering terjadi. Ilham nih sering tersangka Ilham sama ini Bang Rizky. Dia jangan tanya, udah pasti. Bang Rizky itu dari atas nih modelnya kan. Ilham dari bawah jadi nggak kelihatan. jadi Tapi kalau kawanku yang drummer ini beda lagi. oh, dia makan dalam. Iya. Jadi kalau dulu di Marpa Band yang bersaing itu Rizky sama Ilham Suhu. Tapi nanti kita lanjut lagi ceritanya ya. Oke kalau gitu langsung aja ke Kekasih Sahabat ini dia. Maafkan aku mencintaimu karena dirimu itu cinta sahabatku. Sudah nih. Ku berhenti mencintai walau ku tahu kau cinta padaku, tapi aku tak mengerti mengapa kau pilih aku sebagai pengganti dia. Hey. Maafkan aku mencintaimu karena dirimu itu cinta sahabatku. Aku tak bisa karena dirimu itu cinta sesaatku. Ilham.
itu cinta sesaatku. Oh, maafkan aku mencintaimu, karena dirimu itu cinta sahabatku. Aku tak bisa menimbang rasa, karena dirimu itu cinta sesaatku. Waduh, lagunya. Maafkan aku mencintaimu. Jadi Suhu suka sama kekasih sahabat ya? Atau kekasih sahabatnya yang suka sama kita ya? Benar. Aduh. Ini pengalaman pribadi. Iya itu pengalaman pribadi Ilham sama Rizky. Berarti di Marpa juga ada kayak gitu ya? Ada. Oh. Aduh itu ceritanya sangat pahit ya. Jadi, makanya latihan itu jangan bawa pasangan. Jangan. Bahaya. Dari latihan itu. Dulu kan kami sering main tuh reguler ya. Jadi kami sering main reguler ya. Sering main reguler, terus kan biasanya ada tuh nanti misalkan aku punya pacar bawa teman pacarnya ya. Suka nih Bang Rizky. Ilham suka juga tapi diam-diam. Nah jadi pernah kejadian Bang Rizky tuh ngasih nyanyi dia. Nyanyi pakai piano. Rizky nyanyi? Nyanyi. Dia nyanyi pakai piano untuk mempersembahkan dan mengutarakan rasanya itu ke wanita itu. Dia nyanyi. Terus ditanya, diterima enggak nih gitu kan? Rupanya cewek itu nahan, enggak mau terima. Karena Ilham dari belakang juga. Udah masuk ya? Iya. Udah nyusut dari belakang ya? Kurang ajar kali Ilham ini. Ini Ilham spesial bawah tanah. Bawah tanah, ini dalam tanah. Enggak, ini langit. Ini langit, ini dalam. Ini dalam tanah. Bahaya. Itu berarti pagar makan tanaman ini? Iya, iya. Itu sering terjadi Ilham. Saya ingatnya Rizky aja. Aduh, ya. tapi itulah cerita dulu ya. Dan itu terbuat karena memang zaman dulu itu. Nah, jadi zaman dulu itu memang unik. Dan unik. Dan waktu itu nggak ada saling selek atau saling marah, nggak ada gitu loh. Jadi tetap keep solid ya. Ada yang Ilham ngalah, ada yang Bang Rizky ngalah waktu itu ya. Zaman dulu kayak gitu memang. Dan mereka nggak ada berantem gitu loh. Udahlah aku ngalah sama mu aja. Iya. Tapi terkadang dari hal itu bisa jadi inspirasi untuk buat lagu. Buat lagu seperti ini kejadian iya kan? Loh. Kejadian nyata. Buat lagu langsung. Aduh. Aku sering kena itu kok. Sering kena juga. Makanya mereka tuh bukan merasa ganteng ya, bukan. Oh, maksudnya cewek itu suka sama Suhu? Mereka kapok bawa pacarnya. Aduh. Asal latihan, asal main gitu. Sukanya sama Suhu? Iya. Aduh, makanya Suhu akhirnya buat lagu ini. Benar. Aduh, keren. Pokoknya dari apapun, cerita apapun, kejadian apapun bisa jadi inspirasi untuk buat lagu ya, buat karya ya Hu ya. Nah mudah-mudahan nih doaku Suhu ya, doaku semoga nanti ketika Suhu udah di podcast musik TVR ini, orang makin banyak dengar lagunya, orang mungkin makin banyak lihat pengalaman-pengalaman Suhu dalam bermusik 17 tahun itu ya nggak mudah, eksistensinya itu juga harus dijaga. Yang paling penting adalah apa? Konsistensi. Ya, nah, iya kan? Jadi mungkin salah satu tadi kan Suhu udah bilang mungkin penampilan itu penting, latihan juga penting Hu. Terus maksudnya latihan kalau kita vokal mungkin latihan vokal itu tetap harus latihan. Juga banyak ngulik lagu. Ya, ngulik lagu. Nah mungkin banyak penyanyi indie yang mungkin panggungnya kurang. Benar. Nah mungkin bisa cari panggungnya itu di mana? Mungkin reguler dulu di kafe-kafe. Ya supaya terbiasa dulu di depan orang banyak. Ya kayak misalkan contoh Kangen Band tuh ya mungkin main di kafe dulu. Peter Pan itu main di kafe dulu. Iya benar. Main di kafe dulu terus akhirnya ditawarin, karena kan kalau Bandung deket nih ke Jakarta. Iya. Kan apa-apa dulu ke Jakarta gitu kan. Jadi mereka tuh ditawarin, kalian ada lagu sendiri nggak waktu itu? Ini cerita Bang Ariel ya. Akhirnya ditawarin untuk masuk buat demo, masuk sebuah label dan akhirnya bisa meledak gitu loh. Jadi sebenarnya rezeki itu bisa datang dari mana aja Hu. Asal mau tetap berjuang ya. Berjuang. Nah mungkin Suhu ada yang mau disampaikan nih buat para pemirsa atau mungkin buat para musisi-musisi baru. Trik-triknya apa supaya mereka tuh bisa maju dan eksis sampai mungkin nanti mereka berhasil gitu.
Iya, buat sama seperti saya juga ya, buat musisi-musisi kita seperti sumuran ini ya, Yes, atau yes. buat yang baru juga. Hmm. Banyak-banyak dengar lagu karena dari lagu tuh bisa buat referensi jadi lagu sendiri ya. Ya kayak Ahmad Dhani berarti Kayak ya. Ahmad Dhani. Yes, yes. Apa namanya? Banyak mengimprove atau memodifikasi atau mengambil beberapa lirik atau beberapa nada dan akhirnya jadi sebuah Apa bilangnya karya. kalau dia pandai Ahmad Dhani? Panutannya Queen. Panutannya Queen, iya. Dia warnanya ke Queen, jadi dia banyak buat lagu seperti Yes, terus apalagi mungkin pesannya buat musisi-musisi baru yang sekarang ya tetap berkarya walaupun nggak tahu kapan suksesnya. Jangan patah semangat. Terus apa lagi ya? Sering manggung biar dapat pengalaman. Pengalaman itu penting ya. Pengalaman itu penting. Jam terbang itu penting itu ya. penting. Supaya terbiasa kita ya menghadapi orang banyak nanti nggak kaget. Iya benar. Karena kan kalau misalnya kita belum terbiasa untuk manggung, ketika kita manggung pertama itu pasti deg-degan, Iya. jantungan ya. Jadi pasti nervous dan akhirnya mungkin membuat perform kita kurang baik, percaya diri kita kurang. Jadi Iya, mungkin benar. latihan, jam terbang, panggung dimanapun mungkin nggak baik. Ya awal-awal nggak dibayar nggak apa-apa lah. Yang penting Benar. manggung sekali. dulu ya Manggung. Yang penting manggung dulu. kan. Nah, jangan gengsi, nggak ada itu. Iya. Pokoknya kalau mau sukses semuanya nggak, kecuali mungkin yang banyak duit nih, yang banyak Ya. duit bisa langsung ke atas gitu kan dengan duitnya. Tapi kalau kita yang mungkin terbatas keuangannya, ya mungkin kita harus mulai dari bawah dulu semuanya, gitu loh. Ya kan? Bu? Salah satu juga harus keep solid ya. Yes. Apapun itu tetap solid lah. Tetap solid. Kalau yang band ya, Band tuh yang band. yes, ya mungkin Mr. Dhani suhu kami dalam bernyanyi ya. Kita tadi sudah banyak sekali menyampaikan pesan-pesan, mungkin ada juga pengalaman-pengalaman dari Suhu Dhani dalam bermusik selama 17 tahun sampai bisa eksis sampai dengan sekarang ya. Banyak sekali udah kita ngobrol. Mungkin bisa diambil hikmahnya buat teman-teman, buat para pemirsa yang nonton podcast musik. Yang pasti terus saksikan podcast musik karena ini adalah yang paling asik ya, yang paling menginspirasi buat kalian, apalagi musisi-musisi muda yang mau berkarya, yang mau mencoba go nasional ya, ini mungkin bisa nonton podcast khususnya podcast musik ya. Kalau gitu sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai bertemu lagi di podcast musik selanjutnya. Maafkan aku Mencintaimu karena dirimu itu cinta sahabatku. Aku tak bisa menimbang rasa karena dirimu itu cinta sesaatku. Lagi podcast musik. Maafkan aku mencintaimu karena dirimu itu cinta sahabatku. Aku tak bisa menimbang rasa karena dirimu itu cinta sesaatku. Terima kasih podcast musik. Sampai bertemu Check lagi out. di bintang tamu selanjutnya. Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk